Halo teman-teman semuanya, balik lagi di video aku. Kali ini kita akan membahas tentang teori psikologi sastra. Nah, buat yang tidak tahu apa itu teori psikologi sastra, saya akan menjelaskan tentang teori psikologi sastra itu apa. Menurut Wikipedia, psikologi sastra merupakan cabang ilmu kajian sastra yang melihat karya sastra sebagai aktivitas dan pantulan kejiwaan. Karya sastra sendiri memiliki arti karya cipta yang berisi permasalahan yang ada di lingkungan sekitar atau permasalahan yang dialami oleh pengarangnya. Di dalam psikologi sastra, kita akan mengenal adanya id, ego, dan superego. Id itu sendiri merupakan kumpulan hasrat manusia yang sudah ada sejak lahir tanpa diatur. Hal yang membuat id dapat muncul karenanya adanya nafsu, keinginan, serta kebutuhan. Ego dapat dikatakan sebagai pemikiran yang berkembang jauh dari id karena selalu mempertimbangkan sesuatu sebelum menjalankan keinginan dari id. Superego ialah sebagai dasar saat seseorang ingin mengambil keputusan dalam dirinya. Superego hadir dari aspek moral yang berasal dari orang tua dan lingkungan sekitar. Selanjutnya kita akan mengaitkan id, ego, dan superego ke dalam film pendek yang berjudul Cahaya Tanpa Pelita. Untuk film pendeknya kalian bisa lihat secara sampai habis di YouTube. Sinopsis dari film Cahaya Tanpa Pelita yaitu suatu hari di Desa Kemiri, Kecamatan Jabung, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Indonesia. Berbagai mahasiswa berbagai universitas di Indonesia sedang melakukan KKN atau kuliah kerja nyata yang diadakan tiap tahun oleh universitas masing-masing. Nah, pada saat yang bersamaan, Pelita dan Yura yang ditempatkan di suatu desa yang dimana tempat mereka KKN sama dengan Ongen dan Ulex melaksanakan KKN. Di suatu pagi ketika Ongen dan Ulex sedang menunggu jemput oleh Pak RT, Pelita keluar dari rumah singgahnya menuju ke klinik. Pada saat yang bersamaan, Ongen melihat Pelita dan langsung jatuh cinta. Hari-hari berlalu, akhirnya mereka berdua itu dekat dan Ongen itu meminta kepada Pelita untuk bertemu dengan ayah Pelita. Tetapi ayah Pelita tidak setuju dengan pilihan anaknya. Akhirnya, ayah Pelita memberikan saran agar Pelita berkenalan dengan anak temannya yang bernama Gilang. Hari berganti hari, Ongen dan Ule kembali ke kampung halamannya di Ambon. Ongen terus mengirimkan surel kepada Pelita, begitupun Pelita, sampai pada akhirnya Ongen bekerja dengan menabung agar bisa kembali ke Malang di mana tempat Pelita tinggal untuk melamar Pelita. Tetapi sudah terlambat. Pelita sudah menikah dengan Gilang dan hamil. Setelah Gilang meninggal karena mengidap HIV akibat dari gaya hidup dia yang ternyata Gilang seorang biseksual. Tak lama setelah Gilang meninggal, Pelita dan anak yang dikandungnya juga divonis positif HIV. Pelita frustasi, dan Yura sebagai sahabat Pelita berinisiatif menghubungi Ongen dengan berpura-pura menjadi Pelita dan menyuruh Ongen pergi ke Malang. Tak lama setelah mereka berdua bertemu, Pelita meninggal dunia dan melahirkan seorang anak yang dirawat oleh Ongen yang bernama Cahaya. 5 adegan tokoh dalam film yang terkait id, ego, dan superego. Di adegan pertama ini menyatakan id. Kenapa menyatakan id? Hal ini dikarenakan pada saat Ongen pertama kali datang ke Malang, dia bertemu dengan Pelita dan jatuh hati pada pandangan pertama dan ingin berkenalan kepada Pelita. Pada adegan ini nampak ayah Pelita marah dan tidak menyetujui hubungan Pelita bersama Ongen. Hal ini dikarenakan Pelita adalah seorang keperawatan sedangkan Ongen ialah seorang yang mengambil jurusan kesastraan. Setelah datang ke rumah ayah Pelita, Ongen tetap bersikeras ingin bersama dengan Pelita. Tapi ayah Pelita tidak menyetujui. Di sini dalam adegan ini dapat dilihat bahwa ego Ongen ialah melawan ketidaksukaan ayah Pelita terhadapnya. Pada cuplikan tersebut dapat dilihat bahwa terdapat superego, bahwa Ongen ini adalah seorang yang percaya diri.
Walaupun ia hanya seorang sastrawan, ia sangat percaya diri mendekatkan diri dengan Pelita yang seorang mahasiswi kedokteran yang keluarganya cukup berada. Dalam cuplikan ini terdapat superego bahwa Ongen itu ia adalah orang yang rajin menabung. Ia menunggu kabar Pelita yang tak kunjung ia dapatkan ketika di Ambon. Ongen pun menabung untuk biaya pernikahan dirinya dengan Pelita untuk membeli cincin. Sedangkan Pada Ongen cuplikan adegan bukan tidak ini bisa. terlihat bahwa Dia hanya Ongen tidak ingin adalah mengganggu seseorang yang apa yang menjadi hak Pelita. pengertian, dan Ada hal ini beberapa, termasuk ke Ia dalam hanya bisa superego. mengunjung di tiap bait puisi yang Meskipun dia kirimkan. perhatian yang diberikan Ongen kepada Pelita tidak umum seperti orang-orang, Ongen hanya ingin memberi hak kebebasan sepenuhnya kepada Pelita ketimbang melarang hal-hal yang disukainya. Pada cuplikan ini termasuk ke dalam superego, yaitu bahwa Ongen ini adalah orang yang setia dan loyal. Walaupun ia telah mengetahui bahwa Pelita terkena HIV, ia tetap mencintai Pelita dan anaknya dari pernikahan Gilang. Hingga pada akhirnya cerita Pelita sudah tidak ada dan anaknya sudah tumbuh besar, dirawat dan dijaga oleh Ongen. Di cuplikan ini juga terdapat ego, bahwa ego Ongen ialah melakukan apapun untuk Pelita tanpa pikir panjang. Ketika Pelita bercerai dengan Gilang yang terdiagnosis biseksual dan Pelita terjangkit HIV, Ongen tetap mempercayakan kesetiaannya pada Pelita dengan menerima apa adanya diri Pelita.